Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari evaporasi atau apa itu evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan wujud zat cair menjadi gas yang terjadi di permukaan cairan. Proses ini berlangsung ketika sebagian molekul dalam cairan memiliki energi yang cukup tinggi untuk melepaskan diri dari gaya tarik antar molekul sehingga dapat keluar sebagai uap air. Evaporasi dapat terjadi pada suhu berapapun, tidak harus mencapai titik didih seperti air yang mendidih. Jadi evaporasi itu dia bisa tercapai pada suhu berapapun. Sehingga proses ini dapat berlangsung secara perlahan dalam kondisi alam maupun kegiatan sehari-hari. Contoh evaporasi yaitu seperti kita berkeringat dan lain-lain. Oke, itulah penjelasan dari saya. Sekian. Guys, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mekanisme terjadinya evaporasi. Pada dasarnya, molekul-molekul dalam zat cair selalu bergerak dalam memiliki energi yang berbeda-beda. Molekul yang memperoleh energi tambahan, misalnya dari panas matahari, atau lebih cepat dan airnya mampu melepaskan dari permukaan cairan. Ketika molekul berhasil keluar, ia berubah menjadi gas. Semakin banyak molekul yang bisa lepas dan menguap, sehingga evaporasi berlangsung lebih cepat. Nah, terus yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi. Evaporasi dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada berbagai faktor. Suhu adalah faktor utama. Semakin tinggi suhu, semakin besar energi yang diterima oleh molekul, sehingga penguapan cepat terjadi. Luas permukaan juga berpengaruh. Cairan di wadah selebar menguap lebih cepat karena lebih banyak molekul berada di permukaan. Kelembapan udara dapat menghambat evaporasi. Udara yang basah memperlambat penguapan, sedangkan udara yang kering mempercepatnya. Angin membantu membawa uap air menjauh dari permukaan sehingga mempercepat evaporasi. Tekanan udara dan jenis cairan juga berperan. Tekanan udara rendah mempercepat penguapan, dan cairan seperti alkohol yang memiliki ikatan molekul lebih lemah menguap jauh lebih cepat daripada air. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu ada di sini contoh evaporasi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua itu peran evaporasi dalam siklus air. Matiin dulu blade-nya. Siap. Oke, kita lanjut ya materinya ya, soalnya mata saya. Evaporasi dapat kita temui dengan sangat mudah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling umum adalah proses pakaian yang mengering ketika dijemur di bawah sinar terik matahari. Keringat yang menguap dari kulit kita juga merupakan bentuk evaporasi yang membantu tubuh tetap sejuk. Genangan air di jalan yang hilang setelah cuaca panas adalah bukti bahwa air terus menguap. Selain itu, parfum guys, parfum cepat habis karena cairannya mudah menguap. Dan contoh lainnya itu bensin juga ya. Dan air dalam panci yang dipanaskan perlahan-lahan berkurang juga menunjukkan terjadinya evaporasi. Oke, poin yang kedua ya teman-temannya. Poin yang kedua yaitu yang tadi itu peran evaporasi dalam siklus air. Evaporasi merupakan tahap awal dalam siklus air yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Ketika panas matahari mengenai permukaan laut, sungai, bahkan danau, air akan menguap dan naik ke atmosfer sebagai uap air. Uap ini kemudian mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Setelah awan menjadi cukup berat, uap air turun kembali dalam bentuk hujan. Tanpa evaporasi, proses pembentukan awan dan hujan tidak akan berlangsung sehingga siklus air pun terhenti. Oke guys, itu contoh sebuah evaporasi juga, air laut yang menguap atau bahkan sungai, danau menguap menjadi awan hitam gitu, awan yang kata Pak Murad tuh awan mengandung ya. Mendung itu
bendung itu ternyata singkatan dari awan mengandung nih ya. Nah kalau udah awan mengandung itu bakal turun hujan, itu bakal ngalir lagi ke laut, naik lagi melalui sebuah yang namanya evaporasi guys. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya ini. Tonton sampai. Oke guys, saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu 2 poin. Poin pertama itu pentingnya evaporasi dalam kehidupan dan teknologi. Oke. Evaporasi memiliki peran besar dalam berbagai bidang. Dalam kesehatan, evaporasi membantu tubuh menjaga suhu normal melalui penguapan keringat kita ya kan. Di bidang industri, proses evaporasi digunakan dalam pembuatan garam, pengolahan makanan, pengeringan bahan, dan produksi obat-obatan. Dalam pertanian, pengetahuan tentang evaporasi membantu menentukan kebutuhan air tanaman dan teknik irigasi. Selain itu, ilmuwan cuaca juga mempelajari evaporasi untuk memprediksi kondisi iklim dan kelembaban udara. Oke, poin kedua itu perbedaan evaporasi dan mendidih. Oke, mendidih. Evaporasi dan mendidih sama-sama mengubah cairan menjadi gas, tetapi keduanya berbeda secara jelas. Evaporasi hanya terjadi di permukaan cairan dan berlangsung pada suhu beberapa pun. Proses ini terjadi perlahan dan tidak menghasilkan gelembung. Sebaliknya, mendidih terjadi di seluruh bagian cairan dan hanya berlangsung pada suhu tertentu yang disebut titik didih. Proses mendidih menghasilkan gelembung uap besar dan lebih cepat dibanding evaporasi. Oke, sekian. Salam dari saya. Baik, sekarang saya mau menambahkan kesimpulan. Tadi kalian sudah mendengar apa itu pengertian evaporasi. Baik, kesimpulan dari evaporasi adalah proses perubahan wujud zat dari cair menjadi gas yang terjadi di permukaan cairan dan bisa berlangsung pada suhu berapapun. Proses ini terjadi karena sebagian molekul dalam cairan memiliki energi yang cukup untuk lepas dan berubah menjadi uap. Nah, evaporasi dipengaruhi oleh suhu, luas permukaan, angin, kelembapan udara, tekanan udara, serta jenis cairan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, evaporasi dapat dilihat pada pengeringan pakaian, penguapan keringat, dan berkurangnya air saat dipanaskan. Evaporasi juga sangat penting dalam siklus air dan membantu berbagai kegiatan manusia seperti industri, pertanian, dan kesehatan. Nah, cuma itu kesimpulan yang saya bisa berikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.